Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pajak penghasilan umum atau biasa dikenal dengan PPH. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ita Takiyah. Saya Femi Fitriani. Saya Kokom Komaria. Nama saya Kofifa Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pajak. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Salah satu pajak yang umum dibayarkan oleh warga negara adalah pajak penghasilan. Pajak ini dibebankan kepada orang yang sudah memiliki penghasilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang terkena pajak adalah semua penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau penghasilan lain yang berkaitan dengan kegiatan ataupun pekerjaan. Dan perlu diingat bahwa pajak penghasilan atau PPH dihitung berdasarkan pendapatan atau upah yang diterima. Jadi semakin besar pendapatan kita, maka akan semakin besar pula pajak yang akan dikenakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di sini juga menjelaskan mengenai PPH pasal 21, PPH pasal 22 dan seterusnya. Tapi ini semua akan dijelaskan untuk presentasi pada kelompok berikutnya. Subjek pajak penghasilan yaitu subjek orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi, subjek pajak badan, subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, subjek orang pribadi bisa diartikan setiap orang yang memiliki potensi sebagai subjek pajak. Kemudian, subjek pajak warisan yang belum terbagi dalam peringkatnya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Artinya, yang menerima warisan tersebut akan menggantikan subjek pajak, dalam hal ini adalah salah satu ahli waris. Subjek pajak badan adalah badan yang harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT merupakan cabang perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia atau berupa bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Dapat berupa kantor, pabrik, dan lain-lain. Contohnya, pabrik Coca-Cola yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk BUT. Subjek pajak terbagi menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang menjadi subjek dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Dan yang kedua, subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya sama seperti penjelasan di BUT. Kewajiban pajak subjektif ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek dalam negeri untuk pribadi dimulai pada saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. Yang kedua, subjek dalam negeri untuk badan yaitu dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Kemudian subjek pajak luar negeri melalui BUT Indonesia pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak ada 5. Yang dikecualikan dari pajak penghasilan yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang di Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Yang keempat adalah penjabat organisasi internasional. Yang kelima, organisasi internasional yang berbentuk kerjasama dalam bidang teknik, kebudayaan yang memberikan manfaat kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Antara lain adalah 1. Pajak dalam negeri. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan pajak luar negeri hanya dikenai pajak atau penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Yang ketiga, pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Objek pajak penghasilan ada 4, yaitu 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal aset gerak ataupun aset tidak gerak seperti dividen, bunga, dan royalti. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Pembahasan yang terakhir adalah penghasilan tidak termasuk objek pajak. 1. Bantuan santunan atau sumbangan termasuk zakat. Yang kedua, aset hibahan yang diterima keluarga dalam garis keturunan 1 derajat. Yang ketiga, beasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam menghitung PPh. Yang pertama, menghitung penghasilan bersih selama 1 tahun. Rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya, baik biaya pensiun, utang, dan kredit bank. Kemudian yang kedua, menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Besaran PTKP ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dapat dilihat 54 juta untuk pribadi wajib pajak. Kemudian 4.500.000 untuk tambahan pajak kawin. Kemudian yang ketiga 4.500.000 tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Kemudian yang ketiga, menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Rumusnya adalah penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP. PTKP ini diperoleh dari perhitungan di tahap kedua. Selanjutnya yang keempat, presentase PPh yang diterapkan. Apabila PKP kurang dari 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5%. Kemudian yang kedua, apabila PKP 50 juta sampai 250 juta, maka tarif yang dikenakan adalah 15%. Dan apabila PKP 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif yang dikenakan adalah sebesar 25%. Dan yang terakhir, apabila PKP lebih dari 500 juta, maka tarif yang dikenakan adalah 50%. Berikut contoh soal. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana di contoh soal diketahui penghasilan bruto dari Asep itu adalah 100 juta. Dan Asep membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta. Maka pertanyaannya, berapakah PPh yang harus dibayar oleh Asep? Langkah pertama, kita harus menghitung penghasilan bersih, di mana rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi biaya. Biayanya di sini sudah diketahui 2 juta, yaitu biaya iuran pensiun dan tunjangan hari tua. Berarti di sini kita tulis 2 juta
juta, maka hasilnya adalah 98 juta. Nah, 98 juta ini sudah termasuk ke dalam penghasilan bersih. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung PTKP. Nah, di soal ini diketahui Asep memiliki satu orang anak dan Asep merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Berarti ada Asep, istri, dan juga anak. Nah, untuk orang pribadi yaitu sebesar 54 juta sesuai ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian istri 4.500.000 dan juga anak 4.500.000. Maka hasil atau total dari semuanya adalah sebesar 63 juta. 63 juta. Nah, setelah diperoleh hasil dari PTKP, langkah selanjutnya adalah kita menghitung PKP. Rumusnya adalah penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP. PTKP ini diperoleh dari hasil perhitungan kita di tahap kedua, yaitu sebesar 63 juta. Maka langsung saja kita masukkan. Penghasilan bersihnya tadi di tahap 1 adalah 98 juta. Maka ditulis 98 juta dikurangi dengan PTKP-nya yaitu 63 juta. Maka hasilnya adalah 35 juta. Nah, selanjutnya langkah keempat adalah menghitung PPH, di mana rumusnya adalah PKP dikali persentase PPH. Kita tahu bahwa PKP yang kita sudah hitung di tahap ketiga itu sebesar 35 juta, di mana 35 juta ini adalah kurang dari 50 juta. Maka persentase yang kita ambil adalah sebesar 5%, sesuai ketentuan yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Berarti langsung saja kita masukkan PKP-nya adalah 35 juta dikalikan dengan persentase PPH-nya yaitu sebesar 5%. Maka diperoleh 1.750.000. Nah, yang terakhir langkah kelima, maka PPH yang harus dibayarkan oleh Asep adalah sebesar 1.750.000. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.